Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi bararatil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim ala hadan nabiyyil karim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in, amma ba'du. Yang mulia segenap para alimil ulama, para kiai, para asatidzah, para ibu, bapak, hadirin hadirat dan rekan-rekan seluruh anggota kokoh komunitas Kopi Subuh dan para ibu hadirat jamaah, hadirin bapak semuanya yang hadir dalam rangka acara milad ke-1 strip tabligh akbar, strip santunan kokoh komunitas Kopi Subuh, tanda kutip mengokohkan ibadah dalam sosial kemasyarakatan, Sabtu, 3 Agustus 2019 dah habis. Mudah-mudahan kumpul kita malam ini mendapat berkah, silaturahim kita senantiasa terjaga dan mudah-mudahan menambah rizki dan memanjangkan usia kita. Amin ya robbal. Malam ini kita kumpul dalam rangka tasyakur milad kokoh yang pertama. Berarti baru 1 tahun dibentuk. Umurnya kalau umur 1 tahun masih belum bisa ngapa-ngapain. Ya pok, sedang lucu-lucunya. Pesan saya malam ini, Rasulullah bilang qiwamud dunya bi arba'ati asya. Dunia itu bisa kuat ditopang melalui 4 golongan manusia. Siapa mereka? Yang pertama, bi'ilmil ulama, ilmunya para alim ulama. Dunia bisa kuat, negara kita bisa maju, termasuk komunitas kokoh ini bisa hebat, bisa eksis, bisa solid, ditopang 4 golongan manusia. Siapa mereka? Pertama, bi'ilmil ulama, ilmunya para alim ulama. Terbukti komunitas kokoh malam ini mengadakan milad dengan cara bertasyakur. Bikin acara maulid dibaca, zikir dibaca, ngumpulin kiai para ulama. Ini berarti membuktikan kokoh ini termasuk orang yang senantiasa memuliakan ulama. Artinya apa? Dekat dengan ulama berarti mau ngaji. Kokoh ini salah satu programnya saya salut. Yang pertama ngasih santunan. Hari Jumat ngasih sarapan buat orang di sholat Jumat di masjid. Ya pok, bang, benar. Dan ada juga bersih-bersih masjid. Luar biasa. Kesian marbot kagak dibantuin. Benar? Maka ini satu program yang bagus. Terus eksis, deketin ulama. Ada pengajiannya. Setiap minggu subuh pengajian. Subuh ngaji po. Ilaha illallah. Bayang subuh aja kita rada-rada keket. Benar? Ditambah mau ngaji, kumpul di pengajian. Makanya nggak ada ruginya dekat dengan ulama. Alaikum bimujalasatil ulama wastima'il kalamil hukama. Duduk kalian bersama alim ulama, dengerin fatwa nasihatnya, ngaji. Nih saya lihat masih anggota banyak yang muda-muda mau kumpul ngaji po. Anak muda kan rada baget sama ngaji. Syekh bener dah. Apalagi emak-emak emang godaan ngaji sekarang banyak po. Udah siap mau berangkat ngaji yasinan malam Jumat, ada aja halangan, gerimis lah. Itu bukan orang yang keluar rumah bang, tangannya yang keluar, ya gerimis. Ngomong dalam hati gerimis, saya mau ngaji tadi juga gede-gede bener, manjur banget tuh omongan.
Gini malam minggu dangdutan, ada dangdut nih kondangan kalian nonton dangdut, resep nih resep seru nih. Grimis, grimis menonton dangdut, ntar juga penter, manjur itu. Kenapa emang godaan ada berat? Tantangan kita mau ibadah sekarang berat. Dulu orang dulu menggodaannya jarang, ngajinya getol, wajar ya po. Sekarang tapi semakin berat godaan, semakin besar cobaan, semakin besar Allah kasih pahala. Sekarang mah di rumah aja godaan banyak banget TV, siang malam nonstop. Anak emak ngaji berebut remote maghrib. TV tayangan maghrib bang, rating yang naik tuh ditayangin dangdutan maghrib mulain, kelar jam 1 tengah malam. Giliran ceramah agama tayang jam 3 pagi. Siapa yang mau nonton? Burung gaok. Rating yang jeblok kita dikasih. Bener bu? Sinetron apa lagi bang? Wah udah kagak semenggah bener bah. Netron pada lebay banget. Udah mayat nyebur sendiri. Ya, burung batang nangkring tiang listrik. Udah mayat digotong ke kali nyebur. Dikuburin kuburan sampai gede kebakar. Kan lebay itu, bangatan lebay TV itu. Iya orang juga ngilok gitu-gitu amat ya po. Kehabisan judul saya lihat istri belanja online tanpa sepengetahuan suaminya, mayatnya digotong JNE. Wah. Parah itu. Ini PA bener dah. Kita lihat sinetron-sinetron TV yang lain marah-marah waktu zaman-zaman kita dulu nggak begitu-gitu amat. Sinetron cakep tuh tukang bubur naik haji. Terinspirasi kita. Lihat Haji Sulam tibang dagang bubur doang bisa berangkat haji. Kan yang degig Haji Muhyiddin. Dia degig buat Haji Sulam itu, gede banget Haji Sulam, Haji Muhyiddin najong. Apalagi bininya Haji Maimunah, wah lemes banget. Orang mana-mana lama-lama mati Haji Maimunah po deketin tuh Haji Muhyiddin si janda namanya Riyama emang udah kagak demen Haji Muhyiddin. Orang udah dilamar sama tulang togu kan si Riyama. Untung ada Makno demen banget Haji Muhyiddin. Haji Muhyiddin kagak demen sama Makno. Iya untung ada anak tuh si Rumana po. Rumana cakep, ngomong lembut ahlaknya cakep banget tuh. Saya juga demen sebenarnya sama Rumana. Cakep, men saya kedulan sama si Robi, kan Rumana sama Robi udah nikah. Ya tahu aja po udah malam mau ngapain lagi. Jangan salahin panitia, berani-beraninya ngundang Ustaz PA begini. Ilmunya ulama kita deketin, kumpul begini kita ngaji nih, nggak ada ruginya bang, dosa dirontogin po kita ngaji, dosa kita diusak. Dihapus, ditipek, digebeng. Saya nggak cayaan kok. Raba dada kita bang masing-masing pasti banyak dosa sama ibadah. Nih kita yang hadir semua sini nggak ada yang kagak punya dosa, ada yang kagak punya dosa. Maju ke depan. Nih termasuk yang ngomong, apalagi tukang ngomong. Memang salahnya di omongan. Makanya saya tukang ngomong, diomongin orang biasa loh, gue tukang ngomong. Bener. Dosa kita banyak, dosa sama orang tua, sama saudara, sama teman tetangga, sudah sama laki po ya. Masa abrak-abrak udah po lo. Ini jangan belaga-belaga budak nih, dosa melaki. Gua ngaji rajin, sembahyang rajin sama laki berani banget ngomong asal jeplak aja. Udah cerain lu malu bang, agak rugi. Lama-lama rumah tangga lu rasanya seneng. Gajian 100.000 nyugupin kemana? Belum belajar di dapur, jajan mendasar lagi goblok lu. Orang kerja di pabrik nyolong-nyolong apaan kayak lu bisa. Kan suwe tuh gini. Ya Allah, dosa banyak kita. Yang kedua kita kumpul di majelis taklim begini, apa manfaatnya? Pahalanya gede. Saya punya guru Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segab Al-Walid pernah ngomong, apa kata beliau? Andaikan saja pahala nuntut ilmu kelihatan oleh manusia, manusia akan saling bunuh-bunuhan untuk mendapatkan pahala nuntut ilmu. Saking pahala kagak kelihatan bang. Datang aja udah ke majelis taklim, ikutin guru. Guru bawa kitab, ngikut bawa kitab. Guru kebet kok. Guru tutup lah tutup. Temen nanya halaman berapa cing? Boleh kebet doang. Datang aja. Nggak ngapa-ngapa, mau jiping, ngaji kuping, tuh, jider, ngaji sambil nyender, jiler, datang. Dicatat pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Kita pernah sembahyang 1000. Sembahyang terawih aja ngeliat jadwal imam. Aku udah lupa. Oh imam dia nih terawih. Ya lama udah dia asal dia jadi imam juga lama udah ini. Pindah kita terawih tempat lain. Dari yang cepet ada yang 7 menit langsung habis 20 rakaat.
dolin amin. Wah gitu ada kan ya? Tuh videonya dolin amin habis gitu. Pahalanya gede kita ngaji. Duduknya kita di majelis salim apa? Dicatat pahalanya sama seperti mensolatkan jenazah 1000 jenazah. Pahalanya sama seperti jenguk orang sakit 1000 orang sakit. Pernah nengokin 1000 orang sakit? Syekh nggak pakai modal. Minimal jeruk 2 kilo bawa po, nengok orang sakit. Nengok doang kagak bawa apa-apa. Pakai idep ke rumah sakit nengokin kagak bawa apa-apa. Yang lagi sakit dia tanya. Apa yang lo rasain sih Ji? Yang sakit nyaut, enggak deh gue rasa-rasa. Nah kok bisa begitu? Iyalah lo kemarin nggak bawa apa-apa. Nah, kalau lo bawa jeruk kali gue rasa-rasanya ada asemnya, ada manisnya. PA juga pakai nanya begitu. Ya Allah, pahalanya luar biasa kita. Yang ketiga pahalanya apa? Bisa silaturahim kita kumpul begini. Silaturahim nyambung umur panjang, rezeki jadi murah. Mana buktinya? Orang tua dulu bang, ngidep tuh orang tua dulu ngamalin silaturahim doang. Makanya orang dulu Masya Allah, kita bangga sama orang-orang tua dulu, umur panjang rezekinya murah tuh orang dulu. Kenapa? Silaturahimnya rajin. Malam takbiran aja udah mesen tuh. Saya ingat banget masih zaman kecil engkong pada mesen mad, sin, roh, ji. Besok habis sembahyang Id lu kumpul, darah lu banyak banget noh, disuruh encing lu, mamang lu noh, hidup pedurenan lu, ya kumpul lu. Pagi-pagi bisa sembahyang Id, anak cucu brembro depan rumah tuh. Diiringin mama bapaknya dan ngiringin bapak kita, engkong kita. Bapak kita bawa pakai jas kok. Cakep manja kalau pakai, ditaruh pundak. Jalan kaki gerah. Celananya aja gulung dan dengkul becek. Sendal lilinya aja tenteng, blok. Seng bawa tenong orang dulu lebaran, uli dodol wajib dalam tenong tuh. Ya elah nyampe yuk sahabat semua yang jauh yang dekat. Makanya orang dulu nggak ada yang kehilangan obor, saudara akur kenal semua. Umurnya wajar panjang. Yang kedua makanannya masih asli, belum ada campuran zat kimia. Orang dulu minum air sawah kagak mati po. Mana bekas tepakan kebo, airnya bening banget diminum pakai gogolio tuh orang dulu mak. Ya lo kagak cayan bocah kagak paham gogolio. Oh iya, uli, dodol, waji, renggining masih asli bikinan tangan itu. Tape, uli, dodol, waji, renggining, kue cerorot, akar kelapa, gedeblak, sagon, geplak, ongol-ongol, obio, cucur, gemplong, abug. Orang dulu makan tuh, makan geplak, sagon. Jangan ngomong kalau makan sagon dah. Nyembur kok. Orang lu wajar umur panjang. Ini kita sekarang umur ada pendek nih orang sekarang 40 udah bersakit-sakitan mulu. Asam urat lah. Orang lu kenapa? Kita silaturahim kurang. Lebaran jarang nyampe sama saudara. Jangan yang jauh depan mata setontotan lebaran kagak nyaba. Memang kita udah gede sama dia. Ketemu saudara yang kita gedekin buang muka, capek muka kita buangin mulu. Bagaimana mau umur panjang? Lebaran cuma lewat WA doang. Matahari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin, Tile dan keluarga, buseng. Kalah kita sama saudara-saudara kita tuh, teman-teman kita, saudara kita yang mau pada pulang mudik, yang di Jawa pada merah pulang kok mudik, ketemu sama saudara. Di wilayah-wilayah naik motor Mio kan pendek banget joknya, sambung lagi pakai papan, tumpuk 3 nyampe, Brebes Tegal nyampe di jalan. Kenapa? Pengen ketemu sama saudara silaturahim, umur panjang. Yang kedua makanan kita sekarang campuran zat kimianya udah banyak. Jangankan makanan bikinan kok nih buah-buahannya sekarang udah disuntik. Udah banyak banget tuh zat kimianya. Maka jangan heran dokter banyak, rumah sakit banyak, penyakit kagak mau ngalah. Tambah banyak. Penyakit aneh-aneh bang, anjing pahit, darah pendek, urat asem tuh. Si muda bibir pada menyong, tangan keriting stroke. Lah orang dulu mau penyakit paling banter gudi gidu. Agak pakai berobat cuma dicari tikar pandan yang udah kering, dibikin tabunan. Emang pantatnya gatal jarang, pantatnya baik kok. Ditanya dia mau nenek-nenek no. Ya, ampun mah kagak percaya. Ini berkah orang tua dulu. Anak banyak kagak ngerasa susah, rezekinya lancar orang tua dulu. Anaknya paling dikit 15. Semuanya hidup dirawatin. Padahal zaman-zaman susah, makannya ketemu susah. Nasi sekepel rame-rame. Orang tua dulu tapi kreatif, punya nasi sekepel, mengkudunya 3 bakul dia irisin buang, keuruk gitu nasi sama mengkudu. Wah berebut makan kok, ada yang keinjak mati anaknya, ada yang ke buatan serakah ketolokan mati diri. Anak banyak,
Bener, orang dulu mah hidup semua. Alhamdulillah sekarang hidup kita timbang makanin mengkudu doang. Makan tetap aja keluar hijau-hijau juga. Tapi hidup ngarepin makan ayam, ayam yang kelondor dicari. Yang udah biara kapuran tuh ayam. No, yang udah biara kapuran lo potong tong no, buset nih kita. Tapi tetap aja kena ayam telo, ayam kayak kagak mati kita makan ayam telo. Katanya flu burung kagak boroh. Bener. Hat orang tua dulu mah anak banyak semuanya pada datang lebaran. Anak pertama datang, anak kedua, ketiga semuanya kumpul lebaran pertama kan anak datang sama orang tua. Datang 7:30 turun sembahyang Id. Ya ilah ilallah diajak anak neng kita ke rumah uak lebaran engkong nyok bareng-bareng. Assalamualaikum nya. Assalamualaikum, Mbak. Lah nih akeki mana nenek? Nyanya kuat lah, lu nyampe ji, iya maafin ini ya, maafin ya, lah air mata cetek bawa lebaran, sedeh, nangis sambil ngomong kagak jelas, maafin ya, nyaring dari 7:30 jam 11 baru kelar nangis, kok capek nangis ya lapar. Nah, nyanya masak apanya ada makan, emang lu makan neng, belum makan tuh. Tadi apa nang bini lu malam yang bawain itu kan tupat sama opor, deh dia yang makan dia bawain sesuai banget, dia bawain dia makan juga tuh anak. Iya sekarang begitu, lebaran dapat 3 hari, emaknya ditelepon, nyak, mbak ke rumah, ngapain? Jagain rumah. Nyak mau babak, saya mau pergi nih mana anak saya, mana Ragunan jalan-jalan, bikin timbel gede banget, kayak bantal guling juga gede tuh bikin timbel. Berangkat sana emaknya ditinggal sudah jagain rumah. Suwe buat tuh anak. Nyampe di Ragunan gelar tikar dah makan bareng situ sama keluarga monyet, keluarga macan, sama keluarga buaya aja makan bareng situ. Anak PA walat nih datang ajak orang tua, Bang. Setahun sekali biar senang hatinya ajak ke sono ke Ragunan. Sampai di Ragunan bukain gitu kadang itu macan jorogin. Sekaligus kita jangan tanggung gerak sama orang tua. Ajak Ancol, nyak mandinya lelepinnya di sono. Suwe buat orang tua suruh jagain rumah. Ini berkah bang silaturahim maju. Kita kumpul begini, deketin ulama. Makanya komunitas Kopi Subuh ini saya bangga deket sama ulama bikin pengajian. Sekarang orang mengaji ada baget emang. Orang mikir-mikir ya elah ustaz ngaji udah kagak penting sama ustaz sekarang udah. Makanya memang jelas Pak diprediksi tahun 2050 2040 ustaz kiai itu bakal gulung tikar. Kenapa? Nanti tahun itu ditemukan mesin educator, mesin yang bisa ngajar. Orang udah nggak belajar sama guru sama kiai, ngajar siapa yang ngajarin? Mesin. Sekarang udah mulai kita belajar udah mau pakai mesin. Mana? Tuh yang dipegang mulu HP. Udah belajar pakai gituan kita. Ketik di Google nanya apa nanya nemu. Apa yang kagak ada di Google? Jadi hebatan Google. Emang begitu. Ngajinya sama Google doang, cuman nggak ngaji sama guru. Akhirnya nanya mulu. Nanya sama siapa? Mau Ustaz. Ustaz saya lagi sembahyang terus kentut. Hukumnya bagaimana Ustaz itu? Batal Pak Ul. Lu nanya pengetes gua, saya kata gitu. Bukan begitu Ustaz, kalau udah batal saya mau sembahyang lagi, kira-kira nih harus wudhu lagi apa kagak? Wudhu dah. Lalu bagaimana? Udah batal? Oh. Terus lagi wudhu kira-kira saya basuh muka enggak Ustaz? Iya basuh muka. Nanyanya banyak kok. Itu dia intinya kagak masuk akal Ustaz. Masa yang ketut pantat yang dibasuh muka? Ada yang nanya begitu, po, saya kagak jawab, saya balik tanya, lu kalau kentut yang malu muka lu apa pantat lu jawab? Lah muka Ustaz malu, nah, makanya muka lu yang dicebokin, suwe lu. Ini kadang-kadang aneh. Orang ngajinya begitu sama Google doang sama guru kagak. Makanya hormatin guru kita, almar'u ma'aman ahabba. Kita dikumpulkan bersama guru-guru kita, orang yang kita cintai. Di dunia kita demen sama guru, kumpul ntar kita bareng sama guru kita di akhirat. Yang punya guru bakal kumpul sama gurunya, yang kagak punya guru mau kumpul sama siapa di sono? Guru yang bakal nolongin kita di akhirat dipanggil sama malaikat duluan. Guru, buruan masuk surga. Pintu surga mau ditutup. Taruh malaikat, murid saya belum nyampe dari pedurenan. Udah kali duluan. Surga murid lo guru, dilihat ke surga kagak ada. Protes guru, malaikat, mana murid saya katanya udah ke surga duluan. Saya impleng kagak ada. Waduh guru, mohon maaf tempat cuma 2, kalau ke surga neraka. Cek kali ke neraka sana mampir murid lo. Guru bilang-bilang ke neraka bang, nyampe depan pintu neraka yang teriak dari dalam, guru. Nah dia kenal sama gurunya udah nggak kenal, udah berangus. Bagaimana kenalinnya? Guru penasaran tuh, mau muridnya saking sayangnya dicoket-coket, dikorek-korek, sama guru dikenalin lah. Lu Roh, lu ngapa di sini sih Roh? Ya Roh, lu kan ngaji sama gua Roh.
ngaji mengaji guru, pulang ngaji guru sih ngomongin mulu, nyangkut kok lu rasain lu. Jangan macam-macam sama guru kita. Saya punya guru almarhum wal maghfurlah Ki Haji Aminuddin Mukhtar Kaliabang Pondok Pesantren An-Nur. Beliau apa bilang? Nanti ada orang meninggal dunia masuk ke dalam kubur bang, ditanya sama malaikat kagak nyaut-nyaut. Malaikat sampai pegel nanya. Nih beliau cerita nih. Apa kata beliau? Ditanya kagak nyaut-nyaut itu orang. Malaikat laporan, ya Rob mohon maaf orang ini baru pindah dari dunia ke alam barzah. Saya tanya kagak nyaut-nyaut. Siapa yang tanya? Kenalin dulu. Diliatin, orang pedurenan. Alhamdulillah. Cek lu, ini masih hidupnya bagaimana orang? Dicek kok ternyata rapotnya bagus. Ini orang ternyata ngajinya getol banget ke majelis taklim. Cuma diajarin sama gurunya kagak paham-paham. Tapi ngajinya getol. Gurunya belum nyampe, ya nyampe duluan. Speaker belum hidupin, mic belum colok, dicolokin tuh mic dipanggilin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, jangan lupa ini hari pengajian. Rodia, Romela, sini lo kumpul ngaji Jepang, gulin atu-atu temennya. Ngajinya getol banget, diajarin sama gurunya kagak paham-paham. Kata Allah malaikat, lu jangan tanya udah, percuma, ngajinya kagak bisa-bisa. Terus apain? Udah, bebas. Bebas aja jangan pakai tanya kubur. Tuh, orang yang udah ngajinya getol doang dapat bebas, kebebasan, dispensasi dari Allah, bebas pertanyaan kubur. Alhamdulillah, tiba gara-gara ngajinya getol doang, po. Tuh hebat, makanya begitu luar biasa bang, nggak ada ruginya kita. Makanya komunitas Kopi Subuh ini ayo deketin ulama, kita ngaji sama ulama, nanya fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kagak paham nanya sama ahlinya. Siapa ahlinya? Ustaz, Quran dan hadis. Siapa yang paham Quran hadis? Ya para ulama, guru-guru kita, ustaz ustazah kiai kita. Nanya ngaji. Orangnya pelain hukum sekarang bang, udah jauh dari agama. Padahal Islam itu agama universal, mengatur dalam segi kehidupan apapun, hidup bermasyarakat, bernegara, berbangsa, berumah tangga, bahkan berpolitik ada dalam Islam. Islam mau nyari apa aja ada, nemu dalam ajaran Islam. Hal yang kecil juga ada dalam Islam. Jangan tinggi-tinggi di rumah dah, tengok hal-hal yang kecil di rumah kita sering kita lupain ajaran Islam. Mana buktinya? Masuk rumah, keluar rumah, doanya ada. Ini jarang kita lakuin. Keluar rumah, masuk rumah, doanya ada. Masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, doanya ada. Adab akhlaknya diajarin dalam Islam. Masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Mau makan, kelar makan, doanya ada. Makan satu nampan bertiga, adab pakai, ada adabnya. Ustaz adabnya apa? Pertama suapan kecilin, jangan gede-gede. Makan kalau satu nampan ya gede-gede, suapan bang kalau bertiga berempat. Ada adabnya tuh. Yang kedua, jangan ngeliatin muka teman kita lagi makan. Lagi makan bareng teman kita liatin mukanya begini, lo orang kesinggung. Lah matinya lapar banget nih gua tuh. Jangan ngeliatin muka orang. Yang ketiga, emang jatah kita bagian di situ, rawatin po, maju mundur situ aja udah sekitar itu. Jangan punya teman kita jatahnya kita korek-korek longsor. Ada adab-adabnya semua. Tuh, bangun tidur, mau tidur doanya ada. Tidur sama laki, tidur sama bini, doanya ada. Cuman jarang keburu kebaca. Ada sebenarnya doanya. Tuh, sampai kumpul bareng kita sama guru, lagi kumpul merame-rame sama teman, ada adab akhlaknya semua. Diajarkan dalam majelis taklim. Ini Islam agama universal. Hukumnya Islam itu gampang, tapi jangan digampang-gampangin. Dalam ilmu fikih kita diajarin, air kencing hukumnya najis. Air sperma menurut Imam Syafi'i tidak najis. Ada pengajian tuh. Pertanyaannya kenapa ketika keluar sperma diwajibin mandi hadas besar, padahal air sperma kagak najis. Tapi ngapa kita habis kencing tidak diwajibkan mandi hadas besar, padahal air kencing najis? Timbul pertanyaan tuh. Iya ya, akal main, yang najis aja nggak perlu mandi hadas besar, apalagi yang kagak najis. Atau sebaliknya, yang nggak najis aja kita disuruh mandi hadas besar, apalagi yang najis. Akal main, ilmu jawab. Apa jawabnya? Andaikan saja bu, setiap habis kita kencing diwajibin mandi hadas besar. Mpok pikir diri dah. Kencing sehari semalam 5 kali 10 kali kencing kok. Berarti kalau diwajibin mandi hadas besar 10 kali mandi, kira-kira ampok pilek meriang apa kagak bang? Saya paling musim hujan beser mulu. Kenapa keluar sperma diwajibin mandi hadas besar? Karena keluar sperma nggak tiap hari, nggak tiap waktu, nggak tiap saat.
Kalau nganten baru seminggu 3 kali wajar lah, nganten baru. Kalau model-model kayak empok, nenek, yaki, enggak. Nih, inilah Islam hukumnya gampang, tapi jangan digampang-gampangin. Adanya semua itu di mana? Di pengajian. Ayo deketin pengajian, ramaikan pengajian, syiarkan pengajian, deketin guru-guru kita. Insya Allah yakin berkah. Kita mandang wajah guru kita aja di pengajian, udah pahala. An-nawar ila wajhil alim ibadah. Mandang wajah orang alim ibadah. Mandangnya di mana? Di jalanan, bukan. Di angkot, bukan. Di majelis taklim. Ada yang bilang lagi, Rasulullah bilang apa? An-nawar ila wajhil alim dakhalal jannah. Siapa mandang wajah orang alim masuk surga. Ada yang nanya, Ustaz enak banget timbang mandang doang masuk surga. Mandang kiai, mandang guru, mandang ustazah kita. Bukan ke situ, tiba-tiba masuk surga aja. Kita memandang wajah guru kita. Guru kita pernah memandang wajah gurunya. Gurunya pernah memandang wajah gurunya. Gurunya pernah memandang wajah gurunya. Gurunya lagi mandang wajah gurunya lagi. Gurunya, mandang wajah gurunya lagi, mandang gurunya, sampai ke gurunya lagi, gurunya lagi, sampai ke tabiin, sampai ke sahabat, sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh, maka ada sanad keilmuan. Kita kudu ngaji, atau ilmunya ulama. Itu yang pertama. Yang kedua, komunitas kita pengen maju apa? Dengan apa? Yang kedua, Rasulullah bilang bi'adlil umara, dengan keadilan para pemimpin. Negeri kita bisa maju, dunia bisa kuat, pemimpinnya bisa yang adil, pengurus yang bagus, manajemennya cakep. Ada pengurus yang benar-benar jadi ketua yang mengayomi, ketua yang benar-benar adil. Keadilan itu muncul dalam segi ke-RT-an, ke-RW-an, kemasyarakatan. Harus ada keadilan. Sekarang keadilan luka hati kita gara-gara keadilan. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Negeri kita sekarang begitu, po. Lihat papannya cabai sekarang udah naik. Sial di angkalan. Mana-mana kalah dia. Di TV menang kan suwe. Enak buat saya. Iyalah. Emang kagak ada orang kampanye pakai menang. Mana-mana rame kita, dia kalahin kita najong dah. Tamit dah. Iyalah, keadilannya nggak ada. Kalau keadilannya cakep enak, alhamdulillah. Iya, pengurus yang adil, yang benar, yang bagus, manajemennya cakep, harus transparan, keuangan apa yang masuk semuanya. Begitu musinya. Kenapa? Kebatilan yang terorganisasi bisa menghancurkan kebenaran yang tidak terorganisasi. Al-haqqu bila nizam tubtilul batil bin nizam. Kebaikan kalau nggak ada terorganisasi, nggak di manajemen yang bagus, akan hancur. Begitu juga komunitas kita. Kita pengen maju, pengen solid, pengen eksis. Ayo, semuanya harus transparan, harus jujur, apa ada yang sampaikan semuanya. Semuanya bekerja. Kita pengen sama-sama kerja, bukan sekedar kerja sama. Kita sering ngomong kerjasama, cuma slogan doang, tapi kita praktekin dong, sama-sama kerja, sesuai dengan kemampuannya, proporsional dan profesional. Begitu musinya. Paham kagak pas saya ngomong tuh? Saya juga kagak paham. Artinya apa? Kalau jadi pengurus ya seksinya, bidangnya ini ya ini. Artinya kalau jadi ayam ya kudu kukuruyuk, kalau jadi kambing ya kudu ngembek. Jangan jadi kambing kukuruyuk, kagak pantes. Semua kita berjuang sesuai kemampuannya. Kita bantu masyarakat. Siapapun apa? Karena komunitas Kopi Subuh ini semua berjuang untuk membangunkan Islam, membangun kemasyarakatan, kesosialan. Enak ada semuanya. Yang bantuin termasuk jihad juga. Man a'ana mujahidan faqad jahada. Siapa orang yang membantu orang yang berjuang, hakikatnya dia berjuang juga. Cuma dengan caranya masing-masing. Musuh kita banyak, kita kudu punya senjata dalam jihad, kudu punya golok, pisau, kampak, silet, tergantung musuh yang kita hadepin. Ustaz, musuh kita akar nangka ini, kampak maju, kan nyocok. Ustaz, musuh kita kumis, silet maju. Ini kadang-kadang terbalik, yang dihadepin kumis, yang maju kampak. Nah, kumis kagak rapi, bibir somplak. Nih siapa jadi apa udah kagak jelas. Kita kepengen kebersamaan itu ada sesuai dengan kemampuan, walaupun tidak selalu bersama-sama. Makanya kita pengen ada tuh.
keadilan. Yang ketiga apa? Negeri kita bisa maju, kampung kita bisa maju, komunitas kopi subuh bisa maju dengan apa? Bisa khawatil agnia, kedermawanan orang yang kaya. Kudu ada donatur juga nyari, ya enggak, yang bantu nopang ini komunitas. Bener Bu? Nyari donatur ada susah. Dulu Rasulullah Pak berjuang, semuanya masing-masing ada dalam Rasulullah. Rasulullah itu pandai menginventarisir potensi. Sahabat Rasulullah yang terkenal 5, siapa dia? Pertama Abu Bakar. Siapa dia nih Abu Bakar? Abu Bakar ini orang tua merangkap mertua, merangkap sahabat. Tempat Rasulullah curhat, tukar pikiran. Di kampung kita mesti ada tuh orang tua yang kita tuain, orang tua yang bijaksana, tempat kita curhat. Komunitas kopi subuh kudu ada orang tua, penasehat. Datengin mereka, guru-guru kiai, penasehat kita. Apa yang kurang, nanya yang baik. Cuman orang tua yang bijaksana, bukan orang tua gede ambek yang bisanya nyalain doang. Anak muda, salah itu loh, yang bener bagaimana kong? Gue juga bingung. Ini cari Abu Bakar. Kampung kalau masih ada orang tua yang dituain, enak anget rasanya. Bener tuh. Yang kedua, Rasulullah punya Sayyidina Umar bin Khattab. Siapa ini? Jenderal, jawara, berani berjuang buat Islam. Bang, ayo kita bikin pengajian. Ada yang macam-macam yang ganggu-ganggu, lu bilangin gua. Ntar gua bacok potong lehernya. Begitu musinya. Berjuang buat umat Islam, berani, jawara, jenderal. Yang ketiga ada Utsman bin Affan. Siapa ini? Pengusaha, bisnismen, donatur. Nyari Utsman yang rada susah. Ada orang kaya duitnya banyak, pelit, medit, koret. Begitu gasiran patat kuning, gol nontot tuh orang. Kasih duit banyak, pelit, medit, najong dah. Nyeduh kopi ampasnya dijemur lagi. Saking pelitnya tuh dia makhluk. Makan launya ikan dia kerepuk, pala-palanya kucing melongo nungguin pala. Emang lagi ngeliatin pala, dia incer aja tuh pala. Tuh kucing pe habis melongo aja, kehabisan dimakan kerepuk sama dia. Ngajung udah beli emak-emak sekarang masak udah pakai presto semua. Kucing usian batu presto, kan tulang hancur ya presto. Nah, kucing pada kurus kehabisan tulang, pelit. Nih kita kepengen begitu Bang, Bu. Semuanya ada dermawannya, ada yang donaturnya. Tong, bikin acara apa lo? Bikin acara tasyakur nih milad. Ya udah, kurang apa mau gua ngomong? Air, aqua, buah-buahan, amplop kiai kali kurang ngomong sama gua. Gitu, cari orang kaya. Yuku nyari donaturnya ada Utsmannya. Yang keempat ada siapa? Ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Siapa ini? Anak muda, tokoh muda yang gagah berani buat Islam. Bahkan nyawanya ditaruhkan. Kapan? Ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Rasulullah rumahnya dikepung, di pagar betis sama kafir Quraisy. Di dalam rumah Rasulullah 3 orang. Ada Nabi, ada Rasulullah, ada Abu Bakar, ada Sayyidina Ali. Apa kata Rasulullah? Hai Ali, kau tidur di tempat tidurku, gantiin tempat tidurku. Kenapa? Karena yang diincar kamar Rasulullah, yang mau dibunuh Rasulullah, gantiin nyawa taruhannya Sayyidina Ali. Apa kata Sayyidina Ali? Anak soleh, ngomongnya enak. Siap ya Rasulullah, demi Allah demi Rasulullah, saya rela mati. Nyawa taruhannya tuh anak muda yang soleh. Kalau anak muda pintar nggak begitu jawabannya. Li, lu gantiin tempat tidur gua no, gua mau tidur. Dan jangan tempat tidur gua, lu tidur. Gua mau pergi ke sono nih ke Madinah ya. Lu gantiin, yang mau dibunuh lu. Anak muda pintar nyaut lah, jangan saya ya Rasulullah lah, Abu Bakar aja yang tuaan tuh. Anak muda pintar lagunya tengil. Jadi pemuda yang soleh, ini banyak pengurus-pengurus masih anak-anak muda. Ayo kita kumpul bersatu. Dan yang keempat, yang kelima ada siapa? Ada Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid. Siapa ini? Istri Rasulullah. Masya Allah, yang berjuang susah payah, hartanya, jiwanya, raganya dihabiskan semuanya untuk perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berjuang komunitas kopi subuh kudu ada perempuannya, jadi sekretaris, bendahara, perempuan ajak, yang ditinggal. Nah, sebab kenapa? An-nisa imadul bilad. Tuh perempuan itu tiangnya negara, ya Pok. Kalau tiangnya cakep, negaranya bagus. Organisasi kalau perempuannya bagus, organisasinya bagus. Tuh tiang, dengerin. Nih empok nih, wah 5 jari 5-5-nya kompak bersatu, enak Bang. Bisa mukul, bisa nampar. Coba kalau makan pakai jempol doang, 3 hari belum kelar.
5 ini ada simbol nih kebersamaan kita dalam komunitas. Apa itu? Jempol simbolnya pejabat. Ada yang dukung pejabat kita. Kerjaan kalau udah dijempolin pemerintah cakep. RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden cakep. Yang ini telunjuk. Siapa telunjuk? Simbol orang kaya. Orang kaya kalau kena nunjuk rapi semua. Makanya simbolnya telunjuk kok. Musola bangun sono bang. Itu kalau orang kaya yang nunjuk rapi. Coba-coba yang miskin nunjuk sembarangan. Ditekuk orang kita. Nggak model lo. Duh, orang kaya malah lagi duduk bareng kumpul. Orang kaya kentut aja orang kaya pret. Temennya sebelah ngomong, waduh bapak sehat. Sehat bapak. Orang kaya. Nah, coba yang miskin kentut sembarangan. Abis dibully kita. Setan lu bawa bangke lu. Nggak punya adab bener lu. Pindah sana pinggir kali. Diusir. Oh, makanya orang kaya simbolnya telunjuk. Yang ini jari tengah. Siapa dia? Simbol dari ulama, TNI, Polri adanya di tengah. Netral dia jari tengah. Kesono kagak kemari kagak. Yang ini jari manis. Siapa? Anak muda. Kenapa jari manis simbolnya? Karena masa muda masa yang paling manis. Biar buntung tetap namanya jari manis. Yang ini baru kelingking. Siapa? Kaum perempuan. Kaum emak nih, the power of emak-emak. Kelingking kecil tapi antem. Buah jangan macam-macam sama kelingking bang, jangan ngecilin. Ini kelingking kemana aja masuk dia. Lah perempuan kemana aja masuk dia kan. Acara bapak-bapak nyampur, acara anak-anak nyampur, nyampur kemana semua dia mah. Sono jadi kemarin nggak jadi tuh kelingking, ke hidung masuk, ke kuping masuk. Mau di kampung saya ngecek ayam nelor apa kagak? Di Sodoka pakai kelingking. Nggak mungkin pakai jempol, boros, sian bola ayam ledes ya po. Tuh ada semua fungsinya. Nah cuman kalau kelingking sweet ketemu jempol, di mana-mana yang kalah jempol, ya po. Jempol pejabat, kelingking perempuan, jabatan sering tunduk gara-gara perempuan. Banyak begitu po. Iyalah, jabatan sering tunduk gara-gara perempuan. Nabi Adam aja kalah. Digodain sama ibu Hawa, ayo dong ayang beb, mam buah kulit ayang, mam dirayu-rayu. Wah laki biar kata kumisnya kayak pagar kecamatan. Kalau kena godaan perempuan teklok ke perempuan sekarang bang, dan Nabi Adam aja kegoda. Makan buah kulit dimakan dirayu-rayu sama bininya. Akhirnya dimakan nyangkut tenggorokan. Makanya laki-laki jendolannya ada tuh. Makanya disebut bapak-bapak kaum Adam. Adam mingkem. Anteng bapak-bapak mah kalau ceramah dengerin anteng ngaji. Lo ibu kan Hawa, bang apa aja kalau Hawa aja, nggak punya duit, abang, belas belanja habis, Hawa, ini ibu Hawa nyangkut makan buah huli nggak nyangkut di lehernya, lehernya perempuan licin, sering ngomongin lakinya sama orang, nyangkut tidak ada buah hulinya, syukur po nyangkut tidak ada, nyangkut di dengkul kan berabe. Wah, anak nangis minta teten, mimi tayang mimi lah ribet. Empo mah kagak cayaan. Nyampe di dada terbelah dua tuh, syukur lagi terbelah dua. Kalau satu dua nggak kayak tumor. Masya Allah, kelingking kalau sweet ketemu jempol kalah jempol. Tapi kelingking gak selamanya menang sweet. Ketemu telunjuk baru teklok kelingking. Lihat telunjuk orang kaya. Empuan seneng nyatu udah teklok aja udah. Bukan matre, bukan po. Empok nggak ada yang matre. Kalau empok pada matre semua berarti emak saya matre dong. Enggak matre. Emang udah bawaan lahir. Kodrat perempuan lahir ke dunia bawaannya 3 bang. Cemburuan, emosian, mata duitan. Nah, cemburunya bisa hilang. Ada ustazanya yang ngajarin. Emosinya bisa hilang. Gurunya yang ngajarin. Yang kagak hilang mata duitan. Makanya nyari bini yang bisa nyari duit bang. Tuh, duit udah kita umpetin di mana aja. Ketemu dia cari. Itulah bini yang bisa nyari duit. Ibu ya, dia masa banget kan duit baunya duit aja tahu. Ya Masya Allah, kita kepengen kebersamaan tuh. Nih, bisa khawatil agniya, kedermawanan orang yang kaya. Kita kepengen kudu ada donatur yang membesarkan komunitas ini. Amin. Mudah-mudahan nemu. Amin. Banyak udah relasinya, jaringannya, linknya insya Allah. Yang keempat apa? Kata Rasulullah, negeri kita bisa maju, dunia bisa kuat. Ya, komunitas subuh bisa maju ditopang melalui siapa? Bisa khawatil agniya. Dan yang keempat bidu'ail fuqara, dengan doanya orang-orang fakir.
Ini udah dibuktiin nama komunitas Kopi Subuh, bikin santunan buat mereka anak-anak yatim, fakir, miskin, orang-orang yang nggak mampu, pengen berbagi dengan mereka. Karena anak yatim doanya langsung menembus aras, jeritan batin anak yatim langsung didengar oleh Allah. Doa orang-orang yang lemah yang kita perlukan. Kenapa? Karena mereka butuh uluran tangan kita. Kita berbagi, hidup enak adanya orang lain. Iya Bu, hidup kan enak adanya orang lain. Nabi Adam aja sendirian di sorga kagak betah kok, dewek-dewek. Nabi Adam bengong aja, galau, gabut, bete banget dia, bengong. Ditegur man Allah, ngapa sih Dam bengong aja? Bete ya Rob. Ciptain ibu Hawa jadi anteng dia. Kenapa? Hidup enak adanya orang lain. Kita dianjurkan saling berbagi. Nggak mungkin orang disebut kaya kalau nggak ada yang miskin kok, bener. Nggak mungkin disebut atasan kalau nggak ada bawahan. Coba-coba empok pakai atasan doang, kagak pakai bawahan, diselepatin bocah. Nih makanya kita kepengen tuh saling berbagi di antara kita. Hidup enak adanya orang lain. Saya ngomong di panggung begini, ada empok abang yang dengerin. Empok abang ngadep ke panggung, kenapa? Karena ada yang didengerin. Kita saling perlu. Bukan berarti penceramah lebih hebat dari jamaah, salah. Biar katanya saya ceramah 3 jam sampai subuh di sini saya ceramah, cuman yang dengerin kagak ada. Paling RT ngomong, Ustaz udah lama itu begitu, PA. Nih, hidup enak adanya orang lain, maka berbagilah kepada mereka. Komunitas Kopi Subuh membuktikan, ini salah satu program mereka menyantuni anak-anak yatim kita. Luar biasa. Dan insya Allah mudah-mudahan tahun ini juga komunitas Kopi Subuh mau patungan buat korban. Amin. Iya, patungan korban udah, kalau nggak kuat sendiri-sendiri gampang sekarang. Yang 3 kintal aja tuh sapi kok murah, ada yang 18 juta. Kalau 18 juta kali 7 orang, 7 jiwa, patungan arang 2,5, murah 2,5 juta. Kita punya HP sementara 5 juta punya HP. Setahun sekali paksain diri kita, mulai dari paksain dulu. Kalau nggak dipaksain nggak bisa. Niat. Nabi Allah Ibrahim aja po, la ilaha illallah. Beliau kan nabi. Nabi aja mau korban. Korban 300 ekor sapi, kambing 1000. Malaikat aja sampai heran. Deh Ibrahim berani amat. Malaikat heran, kaget semuanya. Ibrahim banyak amat lo korban. Dipuji sama malaikat, dipuji sama manusia. Timbul kesombongannya Nabi Ibrahim, manusiawinya timbul. Jangankan 300 onta, jangankan 1000 kambing. Kalau saya punya anak, kalau emang disuruh mendekatkan diri sama Allah, saya potong anak saya. Tuh ngomongnya enak dia begitu. Kenapa? Karena belum punya anak. Biasa bahasa kampanye. Bahasa kampanye kan begitu, tenang aja Pak, kalau saya jadi jalanan rata, pret. Udah jadi mah rata sama air, banjir mulu. Nabi Allah Ibrahim begitu. Setelah punya anak, wah dari Siti Hajar baru dia ngimpi. Dalam mimpinya 3 hari berturut-turut ditegur itu sama malaikat. Ibrahim, uffi binuzrika. Ibrahim, bayar nadarmu. Nadar apa saya? Dulu ngomong apa? Jangan kambing, jangan onta. Punya anak lu potong, sekarang laksanain. Waduh, bengong Nabi Ibrahim. 3 hari galau aja. Dia pikirin kalau perintah Allah kebangetan amat. Kalau godaan setan jelas amat. Akhirnya benar ini perintah Allah, baru kok pagi-pagi bininya ditanya, Hajar ada apa bangku sayangku, itu Ismail udah mandi belum? Udah bang, pakein baju yang rapi ya. Emang mau diajak kemana bocah bang? Gue mau ajak kondangan ke waterpark. Gue udah waterpark zaman itu ya bu. Gue mau ajak renang sono kemana kayak udah diem aja lo. Diajak, iya bang berangkat deh itu. Di tengah jalan iblis benci kok, godek banget. Kenapa? Karena memang Nabi Ibrahim lagi seneng-senengnya sama anaknya. Falamma balagha ma'ahu sya'ya. Ketika Nabi Ismail udah lagi lucu-lucunya, datang perintah itu, iblis godain. Ibrahim, lo mau kemana? Gue mau ke Jabal Korban. Mau ngapain? Mau motong anakku. Waduh, jangan dah, jangan. Ibrahim, jangan. Jangan lo lakuin itu. Kenapa? Tuhan itu sentimen sama lu. Lu kagak, Allah itu kagak pengen lu punya anak, nggak punya pengen keturunan. Udah jangan. Nih gue kasih nih yang nasihat nih melu ya nih. Nih gue kasih omong nih, gue sujukin aja. Kita kan CS berdua. Aku CS. Enggak Ibrahim, enggak iblis. Ini perintah Allah, nggak peduli. Minggir lu, pergi Ibrahim. Waduh,
Hebat imannya Ibu Ibrahim ini. Kalau orang imannya kayak begini semua nih, wah neraka sepi ini. Wah lakinya nggak kena, bininya nih goda ini. Wah buatang iblis ke bininya, hajar. Lu tahu mau kemana tuh si Ismail dibawa sama laki lu? Gua gak tahu, katanya kondangan. Nggak mungkin lah kondangan, masuk kondangan bawa tambang sama pisau. Anak lu mau dipotong, mau sembelih, lo apa tega-teganya mana ke dewek. Begitu bahasa kita. Benar katanya itu perintah Allah. Kalau itu memang perintah Allah, kata Siti Hajar, kalau memang itu perintah Allah iblis, jangankan anak saya nih emaknya siap dipotong lagi. Dia kirain iman perempuan lemah kok. Hebatan lagi, lebih gila dari lakinya ini. Nggak kena Ibrahim, nggak kena bininya Siti Hajar, dia godain Ismail kecil, anak ABG. Datang iblis sama Ismail. Ismail, ngapa om? Wah ABG, om iblis. Aduh, lu tahu lu mau dibawa kemana tonggot lu? Lu mau dibawa kemana? Nggak tahu, saya katanya mau diajak kondangan. Lu mau dipotong, mau baba lu. Ilok baba tega banget motong anak dewek. Beneran itu perintah Allah. Perintah Allah, apa kata Ismail kecil? Hei iblis, kalau memang ini perintah Allah, saya zahir batin ikhlas nerima semuanya. Begitu merah. Nah iblis mau ngomong lagi pok. Nabi Ismail ngambil kerikil batu, dia timpuk itu setan belis. Apa kata Ismail? Idhab ya la'in, pergi lu, laknat terkutuk setan lu. Tuh makanya disimbolkan dalam pergi haji namanya ngelontar, namanya zumroh pok. Tuh itu simbol permusuhan manusia dengan iblis. Kalau jamaah haji kita di sana kan pada bengis-bengis banget pok pergi haji. Wa ilaha illallah, bismillahirrahmanirrahim, akbar, timpuk batu. Wah, kencang banget. Kagak ada batu, kagak kerikil, sendal. Bismillahirrahmanirrahim, akbar. Tuh dia musuhin iblis di sono. Pulang pergi haji sampai di tanah air di kampung, ditemenin lagi iblis. Nggak mau ibadah, iblis nyengir doang. Lu kemarin lo nimpukin gua bohong-bohongan lo. Sekarang gua lu temen lagi sama gua lo. Tuh makanya kita disitulah nih insyaallah komunitas kokoh, ayo korban. Nah korban daripada beli kambing atuh 5 juta dengan patungan satu sapi. Gue jadi kayak tukang sapi jagal di sini ngasih unjuk begitu ya. Dan insyaallah tapi kita niatkan semua insyaallah Pak. Nih berani berkorban. 4 ini kita laksanain insyaallah. Ada dalam diri kita dan ada dalam organisasi komunitas kopi subuh. Mudah-mudahan komunitas kopi subuh ini insyaallah umurnya panjang, solid terus. Kita doain panjang umur komunitas ini sampai datangnya kiamat kurang seminggu insyaallah. Nah emang apa bang kalau udah sampai kiamat kan ribet udah pada bubar dah, langsung udah nanti bentuk negara sendiri ya insyaallah. Udah seminggu lagi kurang kiamat insyaallah. Kita semua berkadah nih milad mabruk alfa mabruk alaika mabruk insyaallah buat komunitas kopi subuh. Jadi diperpanjang di singkat kokoh pakai hak kokoh. Iya tadi saya dikasih itu bajunya gede buat XXSL. Wah lah dia kagak ngiat badan kita kayak atlet antara tulang dan kulit ya. Dah ya mudah-mudahan ini aja udah rada malas 12 lapar ini ya kalau ada makanya guru mohon maaf ini para saat di bagian. Wah ada ustaz kagak ketemu guru kita siapa? Ya Allah iya siapa sih Ustaz Fitroh ya Allah ngumpet di situ. Ya Allah kagak ketahuan lewat mana dia itu. Dah Ustaz Fitroh kita doain guru-guru kita kiai kita yang ada sini. Dah ini aja biar pada sehat panjang umur berkah semuanya. Udah lemah banget capek banget bang saya belum pulang dari kemarin po udah 3 hari ini belum pulang ngayang aja. Ya Allah makanya doain po ya biar gemuk biar sehat kalau gemuk bukan tilek lagi jadi tolek. Dah insyaallah semuanya yang hadir di sini membawa maslahat kebaikan. Kokohnya hadirnya kokoh di Pedurenan insyaallah membawa maslahat kebaikan untuk masyarakat dan untuk umat dan insyaallah mendapat maslahat dunia dan akhirat amin ya robbal. Batuk dulu. Mudah-mudahan kita semua berkah dah. Ini aja bang dah channel YouTube udah ada semua tuh ya ini streaming po langsung channel YouTube ya ada di YouTube langsung dah tuh ya bang ya. Semua pemirsa ya hai guys ya hai guys ya ayo sarang beo orang sarang beo begini bocah sarang ciblek kali Gus dah. Ini aja dari saya banyak kurang banyak kesalahan mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sebelum ditutup kita baca Fatihah ya Bu. Kita niatkan semua kita yang hadir sehat
panjang umur, diberikan rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah. Dan kita doain para guru-guru kita, para kiai kita, Allah berikan kekuatan, Allah kasih kesabaran dalam membimbing kita. Ilmu-ilmu beliau manfaat buat kita semua, dapat kita amalkan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Dari saya, kita baca Fatihah semua biar ikhlas, agar semuanya, terutama komunitas Koko Subuh, komunitas Kopi Subuh, mudah-mudahan istiqomah, terus mudawamah, dan kemudian juga solid, semakin kompak, dan insya Allah program-programnya terrealisasi semua. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyatil madhkur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Panitia udah siapin nasi kalau ada ya, kalau ada belum makan ini ya, kalau ada ya, kalau kagak bagaimana, kayak usahain juga. Itu aja dari saya, banyak kurang, banyak kesalahan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Para guru, para kiai, mohon maaf ya guru ya, ini aja dah, segini aja.